Beberapa pembahasan pada kesempatan ini mulai dari etika, moral, susila, baik dan buruk ya. Ada 5. Ada 5 pembahasan. Apakah ada perbedaan dari kelima itu? Di mana letak perbedaannya? Mungkin ada yang ingin berpendapat? Di antara 5 pembahasan tadi, etika, moral, susila, baik, buruk, dari sisi perbedaannya di mana? Silakan kalau ada yang ingin memberi komentar. Ya, namanya siapa? Ini berapa? 40 ya, silakan. 40, Arina. Ya. Ya. Oke, masih ada yang lain? Itu kan ada perbedaannya tadi ya. Etika. Oke, kemudian moral. Kalau baik dan buruk masuk di mana? Etika. Oke, ada yang mengatakan masuk ke etika. Lantas mengapa pembahasannya dipisah gitu? Ya. Oke. Kalau misalnya membaca bukunya Profesor Abudinata, ya, etika itu lebih kepada konsepnya ya. Jadi etika lebih pada konsep. Tadi itu ada etika kritis. Kritis maksudnya gimana tadi? Kritis gimana? Oke. Ya. Mungkin ada pendapat? Maksudnya bagaimana? Kalau moral kan lebih ke sosial ya. Oke, dari beberapa pandangan ada yang mengatakan itu ada kesamaan ya antara etika, moral. Tetapi ada juga yang membedakan. Kalau etika itu lebih kepada idealnya, itu konsepnya. Seperti tadi, berbohong itu iya, itu etikanya itu. Ya. Itu udah etikanya seperti idealnya begitu. Jujur itu bagus ya, berbohong itu tidak bagus itu. Tetapi kan dalam kalau bicara moral ya, itu sudah bicara sosial. Demi kebaikan seseorang, demi perdamaian orang yang bertikai, itu ada yang boleh berbohong. Misalnya si A ingin berdamai denganmu, si B ingin berdamai denganmu, padahal tidak ada. Nah, tapi kita yang ahli negosiasi ya bisa menjadi penghubung, akhirnya berdamai dengan kebohongan itu. Ya, itu masuk ke area moral. Ya, itu bicara lebih kepada sosial itu. Jadi moral itu kebanyakan atau cenderung itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau sudah bicara etika ya, etika itu lebih kepada konsepnya, ya, konsep idealnya ya. Atau kalau dalam Islam sumbernya ya Al-Quran dan hadis misalnya, atau Al-Quran dan Sunnah. Tapi kan dalam riwayat juga Rasulullah pernah ya ditanya oleh orang yang mengejar orang yang sedang lari ya, kemudian ditanya oleh musuhnya, lari kemana tadi? Rasulullah kan menunjuk arah yang berbeda. Tapi dia pindah sedikit ya, bergeser sedikit untuk menghindari kebohongan ya. Itu ada riwayat begitu. Untuk menyelamatkan nyawa seorang yang sedang dikejar ya, dikejar oleh orang lain dengan menggunakan misalnya senjata atau menggunakan senjata tajam. Kalau dia lari ke kiri, kemudian Rasulullah bergeser sedikit, dia mengatakan, sejak saya di sini
saya tidak melihat misalnya. Ya. Ketika Rasulullah berpindah sedikit itu, memang nggak pernah lihat pada saat berpindah, tapi pada saat di tempat yang sebelumnya kan lihat. Tapi untuk menyelamatkan itu lebih kepada moral ya, moral itu. Hampir sama dengan susila, itu juga berkaitan dengan sosial. Biasanya kan kalau yang perbuatan tidak baik biasa disebut asusila ya. Kemudian yang baik disebut sebagai susila. Keduanya itu moral dan susila itu erat kaitannya, berhubungan atau berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau sosial. Nah, kalau etika itu lebih kepada pandangan filosofis ataukah pandangan yang ideal. Dasar yang idealnya ada kalau dalam Islam adalah Al-Quran dan hadis atau as-sunnah gitu. Kalau pandangan secara filsafatnya disebut sebagai filosofis ya, pandangan filosofis. Kemudian ada baik dan buruk ya. Nah, itu juga baik dan buruk. Aturan seseorang itu berbeda-beda ya. Jadi moral, susila dan baik dan buruk. Kalau baik dan buruk itu tergantung ada istiadat juga. Mungkin di tempat lain adatnya beda. Kalau di tempat lain juga baik itu kondisi tertentu itu disebut sebagai baik, tapi dalam tempat tertentu itu tidak baik. Gitu. Saya kan orang ini ya, orang dari Indonesia Timur. Ada beberapa perbedaan misalnya dengan orang di Jawa. Saya memperhatikan kalau misalnya Lebaran ya, saya Lebaran di rumah mertua di Kebumen misalnya, Jawa Tengah. Itu kalau ditawari makanan misalnya, itu kan kayak banyak yang basa-basi gitu menurut saya. Ya, ditawarin tapi dia juga ya sudah gitu ya. Sungkan sekali bahkan tidak makan itu. Dia cuma silaturahmi misalnya. Atau beberapa kondisi tertentu di Jawa saya lihat. Kalau di Bugis itu beda. Kalau kita dikasihkan orang sesuatu ya, itu perlu diambil. Kalau nggak diambil itu orang tersinggung. Iya, orang tersinggung. Karena apalagi makanan misalnya atau minuman diberikan, atau dia ingin ke tempat tertentu atau pulang kampung habis berkunjung. Itu kalau dikasihkan itu berkah. Ya, ikhlas yang memberikan, dan ketika itu ditolak luar biasa ketersinggungan yang dialami orang yang memberi itu. Tapi kalau di Jawa kan tidak itu. Ya begitu ya. Itu ya analisa saya ya gitu. Coba di Jawa, satu kali ditawarkan langsung saya ambil kan pasti saya dicap tidak bagus mungkin ya kayak gitu. Ya, ya mungkin nggak serius menawarkan, ataupun serius ya, tapi etikanya orang jangan langsung tuh. Kita harus melihat itu. Ya, kalau baru satu kali mungkin beberapa kali ya, oke lah. Ya, baru sekali kan ditawarin langsung itu ambil. Nah, pernah ada kejadian begitu ya, di Rembang ya. Ada pondok di Rembang, pondok pesantren. Yang bawa anaknya ini kan orang dari Indonesia Timur itu. Jadi pas mau pulang ya, habis ngantar anaknya udah mau pulang ke Indonesia Timur, ditawarin banyak hal itu. Ambil ini ya, bawa ini, diambil semua. Di sana orang yang heran, kenapa bisa ya? Padahal tadi itu enggak seperti itu. Ya karena memang di sana kalau dikasih ya itu keberkahan, dan takut menyinggung misalnya orang yang memberikan itu. Nah, itu kan masalah adat istiadat itu ya. Itu bicara ada istiadat. Itu namanya baik dan buruk ya. Bagi orang Indonesia Timur itu baik, ya mungkin baik orang Indonesia Barat ya, atau di bagian Jawa, itu tidak baik gitu. Ya. Jadi ada perbedaan ya. Itu lebih kepada baik dan buruk itu lebih kepada ada istiadatnya yang berlaku sehari-hari, dan itu bisa berubah. Tadi kan ada yang bertanya apakah ada moral yang absolut ya, moral dan moral relatif gitu. Ya kalau etika ya itu bisa dikatakan absolut ya. Maksudnya tidak bisa, itu idealnya begitu. Kayak Al-Quran dan hadis itu idealnya begitu, absolut, tidak bisa dirubah. Oke. Tapi kalau moral ataukah susila,
itu bisa, ya. Maksud itu bisa berubah, itu namanya relatif. Ya, relatif di mana kondisinya apa gimana dan di mana tempatnya. Itu yang kalau bicara baik dan buruk ya, ataukah moral. Ya, ada tadi moral ya, itu kan beberapa pendapat ya. Tadi ada pendapat dari pemakalah, ada yang mengatakan moral absolut ya, ada yang moral yang relatif gitu. Oke, seperti tadi ya, kejujuran, berbohong itu kalau dari tataran etika itu tidak boleh. Tapi prakteknya ada yang melakukan itu demi kebaikan. Nah, itu masuk ke moralnya ya, lebih kepada sosialnya. Ya, pertimbangan sosial. Ya, pertimbangan sosial. Dalam riwayat juga pernah Ali bin Abi Thalib ya, ketika dari pasar capek, kemudian pulang ke rumahnya dimasakin sayur oleh istrinya, istrinya Fatimah, ya, anaknya Rasulullah, kan, yang diperistri. Kemudian ternyata lupa memberikan garam itu, jadi hambar rasanya itu. Jadi Imam Ali itu ketika disuguhkan sayur bening ya, sayur bening tanpa garam, itu diminum semua airnya dan dimakan semua. Makanya istrinya mengatakan, wah, saya baru menyuguhkan ya, makanan yang luar biasa. Suami saya sangat senang sekali. Kemudian Ali mengatakan, sepanjang kita bersama, baru saat ini kau memasak terlalu enak. Terlalu enak. Ya. Setelah itu habis, dia mengatakan, wahai adindaku, ya, kalau kamu memasak, seandainya kamu masak kau tambah sedikit garam, malah lebih bagus lagi. Tapi coba waktu itu ya, sudah capek-capek memasak, disuguhkan, Imam Ali terlalu jujur. Kamu ini perempuan apa ini? Ya, mau masak sayur saja tidak becus. Gitu. Mungkin piringnya, mangkoknya dilempar semua kemana-kemana ya, ke rumah tetangga ini. Nah, menghargai perasaan istri ya, Imam Ali itu ada kebohongan sedikit di situ demi kebahagiaan rumah tangganya itu ya. Tidak terlalu jujur gitu. Kalau terlalu jujur juga tidak bagus ya. Itu kalau persoalan itu tadi, persoalan sosial itu ya. Persoalan sosial ya. Hubungan sesama manusia. Oke. Nah, kalau baik dan buruknya itu ada indikatornya. Ada yang mengatakan baik itu ketika menyenangkan. Ada juga mengatakan itu baik ketika kita melakukan sesuatu, ada perasaan bahagia, ya, ada perasaan tenang, senang dan macam-macamnya, itu disebut sebagai baik. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang mendatangkan kecemasan, ya, was-was, itu adalah keburukan. Gitu. Anda pernah melihat kucing yang nyolong ikan? Ya? Itu biasanya kan nengok kiri kanan ya. Biasanya kan nengok dulu, nggak langsung diambil, nggak langsung nyuri ikan ya, misalnya di atas meja. Manusia mau nyolong uang, ya, koruptor misalnya atau ke siapa saja, itu kan biasanya melirik-lirik dulu kiri kanan, gitu, mau ambil barang. Perasaan was-was inilah yang menjadi indikator itu buruk. Ya, ada ketidaktenangan dalam diri kita, dalam batin kita melakukan sesuatu, itu pasti sudah jelas itu ya, indikatornya buruk. Tapi kalau Anda senang melakukannya, Anda happy, kemudian boleh dilihat orang, itu berarti baik. Itu salah satu indikator mengenai baik dan buruk. Nah, di dalam pandangan filosofis juga baik dan buruk itu juga telah dibahas. Ya. Misalnya aliran sosialisme. Sosialisme itu aliran yang berbicara dalam sudut pandang adat istiadat. Oke. Bagi aliran sosialisme atau yang memandang ada istiadat sebagai tolak ukur kebaikan atau keburukan, kebaikan itu ditentukan oleh apa yang berlaku dalam adatnya. Itu disebut sebagai aliran sosialisme. Misalnya cara berpakaian, setiap adat-adat itu berbeda-beda ya. Cara berpakaian, cara minum misalnya, bercakap-cakap, cara duduk, ada semua etikanya.
cara berbicara kepada orang yang lebih tua, itu semua kan dari etika. Nah, mungkin cara berpakaian dari tempat yang satunya ke tempat yang lainnya itu berbeda. Jadi indikatornya adalah adat istiadat. Ada juga aliran hedonisme, ya. Ya, itu hedon, ya, bersifat hedon. Ada yang kelesatan, ya. Ada kenikmatan tertentu yang dirasakan bagi orang yang memberikan, ya. Itu aliran yang cukup tua dalam filosofis aliran hedonisme. Bagi dirinya misalnya sifat pamer sesuatu, itu ada yang merasa dirinya itu baik, itu ada juga yang mengatakan itu buruk. Itu kan lebih kepada material, ya, lebih kepada materi, lebih kepada pandangannya terhadap materi, kelezatan, ya. Nah, kemudian ada aliran yang namanya aliran intuisi. Ini hampir sama dengan aliran tasawuf, ya. Kalau dalam filsafat ada namanya aliran intuisi atau humanisme atau intuisisme. Intuisisme itu lebih kepada perasaan batin. Kalau batinnya merasa tenang, merasa baik, itu batinnya terpuaskan, maka itu yang disebut sebagai baik. Lebih kepada ukuran batin, bukan ukuran untung rugi, ya, bukan ukuran materi juga, tapi lebih kepada batinnya, ya. Itu disebut sebagai baik. Misalnya dia menolong orang, bukan karena ingin mendapatkan bantuan, gitu, ya, sesuatu. Atau misalnya dia menemukan dompet isinya puluhan juta misalnya, ya. Dia mengembalikan itu bukan karena ingin nanti diberikan materi, imbalan, tapi kepada dia betul-betul ikhlas, ya. Betul-betul ikhlas karena moral dari batinnya yang menggerakkan itu. Nah, itu kan beda-beda. Ada yang orang mengembalikan itu karena mungkin pasti nanti saya diberikan disisihkan sebagian. Itu namanya aliran intuisme, atau kalau dalam Islam disebut sebagai aliran tasawuf, ya. Tasawuf itu lebih banyak kepada batinnya. Batinnya yang merasa puas. Ada juga aliran yang terakhir namanya utilitarisme. Dalam filsafat itu kalau misalnya itu menguntungkan, ya, atau berguna, itu yang disebut sebagai baik, ya. Kalau itu tidak berguna, itu tidak baik. Nah, kalau dalam Islam itu menolong orang itu tidak melihat dari segi agama, ya. Itu dari segi kemanusiaan. Ada namanya ukhuwah basyariyah, ya, persaudaraan sama manusia itu. Tidak perlu ditanya, misalnya ada orang yang tiba-tiba di depan Anda kecelakaan, jatuh, butuh pertolongan, jangan langsung ditanya, kamu agama apa? Gitu. Itu kan terlalu ekstrim terhadap agama, ya. Kalau bukan saya Kristen, wah matilah kau saja, ya. Gak usah dibantu. Itu tidak bagus, ya. Jadi ini namanya kita melampaui agama, ya. Jadi kemanusiaan melampaui status keagamaan. Jadi kemanusiaan, ya. Jadi moral, ya, moral tadi itu tidak berbicara terhadap apakah dia beragama atau tidak, ya. Apa dia agama apa tidak, dia menolong orang itu karena memang perlu ditolong sebagai sesama manusia. Iya. Bukan persoalan agamanya, ya. Oke, ada juga yang baik itu ketika berguna, ketika tidak berguna itu tidak baik. Itu juga ada pandangan begitu. Untung-untungan, ya. Atau mungkin kalau disebut dalam istilah gerakan mahasiswa disebut sebagai pragmatisme, ya, pragmatis. Kalau menguntungkan ya jalan, kalau nggak menguntungkan ya diam aja. Itu juga ada salah satu pandangan tentang baik dan buruk.
Kalau dia mendatangkan keuntungan, ya itulah baik. Kalau tidak ada untungnya, itu tidak baik. Nah, itu salah satu pandangan utilitarianisme dalam filsafat. Oke, itu yang menjadi tambahan untuk hari ini mengenai perbedaan etika moral, susila, baik dan buruk. Oke. Jadi etika itu lebih kepada konsep idealnya, tatarannya, sumbernya yang absolut. Tetapi kalau moral itu sudah relatif, ya, berubah-ubah karena dia lebih kepada sosial. Mungkin nanti kita pertemuan selanjutnya akan dibahas